Oke, jadi ini adalah Infinix GT 10 Pro yang secara spesifikasi di atas kertas saya berani bilang kalau ini adalah rajanya HP di kelas harga 3 jutaan. Bayangin aja, AMOLED 120Hz, Android Display Fingerprint, IP53 rating, Dimensity 850 5G, dan varian terendahnya aja kita udah dapat 8GB RAM dengan storage UFS 3.1 256GB. Bah. Tapi pertanyaannya kalau secara performa apakah dia kenceng? Nggak juga. Yuk kita bahas. King Infinix dari dulu terkenal dengan istilah pawang MediaTek karena HP-HP mereka ya pakai MediaTek yang masih kenceng, stabil, dan juga adem. Jarang ada Infinix pakai Snapdragon, kayaknya bahkan nggak ada deh ya. Saya nggak tahu kenapa nggak pakai Snapdragon, mungkin kalau pakai Snapdragon harganya bisa lebih mahal. Sebenarnya pakai MediaTek juga nggak apa-apa, toh sebenarnya fine-fine aja selama ini si Infinix pakai MediaTek, bahkan sampai ada gelar pawang MediaTek itu tadi. Tapi nggak di Infinix GT 10 Pro ini. Performanya memang kenceng tapi nggak stabil. Di video unboxing kemarin ada beberapa user Infinix yang nanya ke saya, kok skor saya lebih tinggi? Dan ada yang balas lagi, lah kok skor saya lebih rendah? Jadi skornya ini nggak stabil. Sebenarnya ini udah bisa terlihat ya ketika kita tes CPU throttle yang 30 menit, performanya itu turun setelah beberapa menit. Dan Antutu adalah software benchmark sintetis yang bikin CPU-nya itu stres banget. Bikin HP-nya panas, dan kalau udah panas otomatis performanya menurun. Di tes saya pas unboxing kemarin, Antutunya itu dapat skor 650.000, dan saya tes lagi pakai cooler itu skornya bisa dapat sekitar 740.000. Lumayan signifikan. Dan kalau saya research ya di Tecno Camon 20 Pro yang sama juga pakai chipset Dimensity 850, skornya itu sama dan nggak stabil juga. Jadi masalahnya kalau nggak di coolingnya antara si Tecno Camon 20 Pro dan juga Infinix ya di Dimensity-nya. Bahkan kemarin ketika saya hajar benchmark sintetis secara terus menerus, dia panas banget. Sampai ada notif kalau HP-nya panas cuy, tolonglah jangan dipakai dulu, nanti mati sendiri loh. Dan karena tinggal 9% saya cas, dia juga nggak mau ngecas. Ada notif dia terlalu panas untuk dicas. Sebenarnya ya bagus ada warningnya karena kita sebagai pengguna tahu kapan untuk stop ketika HP-nya nggak boleh dimainin karena baterainya bisa lebih cepat rusak kalau panas dan kita terus-terusan mainin. Dan ngomongin soal baterai, karena si Infinix GT 10 Pro ini positioningnya dibikin sama Infinix HP Gaming. Jadi Infinix kasih kita ini fitur bypass charging yang bisa ngecas langsung ke sistem HP-nya, nggak lewat baterai. Saya udah cobain fitur bypass charging ini dan panasnya berkurang. Yang menarik panasnya itu berkurang, bahkan kalau misalkan kita compare ketika dia nggak dicas pakai baterai. Baterainya juga tergolong awet walaupun chipsetnya lebih kencang dari Helio G99, tapi datanya sih mirip-mirip ya. YouTube 30 menit 3%, TikTok 30 menit 3%. Hal yang beda kalau kita gunakan dia untuk aplikasi yang memaksa dia untuk full load dan panasnya keluar. Karena Genshin Impact kita coba 30 menit dia berkurang itu 15%. Cukup boros kalau kita pakai aplikasi yang berat. Jadi masalah HP ini sebenarnya satu tapi mempengaruhi yang lain. Masalahnya itu panas, dan kalau panas performanya jadi nggak stabil. Baterainya juga jadi cepet habis. Solusinya kita bisa pakai cooling eksternal sih kalau lagi main game yang cukup berat. Kalau mainnya kayak Mobile Legends sih ya aman-aman aja, dia bisa kebuka settingan rata kanan. Awal-awal dia bisa stabil di 120 fps, tapi setelah agak anget, dan angetnya ini lumayan cepat, tanpa cooling kita tes dia bisa drop di angka aman sebenarnya masih 100-an fps. PUBG M dia bisa kebuka settingan smooth extreme, jadi kita bisa dapat 90 fps. Jarang loh ya HP 3 jutaan kebuka smooth extreme di PUBG M. Di PUBG M karena gamenya ini nggak terlalu berat, jadi jarang drop FPS. Dia masih bisa stabil terus di 90-an. COD M juga nggak ada masalah dengan settingan grafik max, dia tetap bisa stabil di 60-an FPS. Yang agak masalah kalau kita mainnya Genshin Impact. Settingan lowest dia bisa drop sampai di bawah 30 FPS dan ini lag banget, nggak enak untuk dimainkan. Solusinya kita bisa pakai kipas, karena dengan kipas kalau kita lihat perbedaannya ini dia lebih stabil, fluktuatifnya itu lebih jarang, dengan sekali aja turun di 45 FPS, angka yang masih aman kalau kita main game. Dan suhu permukaannya ini cepet banget anget loh. Mobile Legends, game yang biasanya saya mainkan nggak pernah anget walaupun saya main sekitar setengah atau 1 jam, di Infinix ini 15 menit udah kerasa anget walaupun angetnya nggak yang mengganggu, tapi HP lain itu nggak sampai kayak gitu. Apalagi kalau kita gunakan untuk main game Genshin, angetnya lebih cepat. Suhu permukaannya itu bisa nyentuh di 42 derajat Celcius ketika main game Genshin Impact tanpa kipas. Ya solusinya sebenarnya gampang, kita tinggal tempelin aja cooling eksternal, dan tes kita tadi itu di ruangan ber-AC. Jadi kalau misalkan kalian udah punya GT 10 Pro dan kalian mainnya di luar, wah mungkin
bikin HP-nya bisa lebih cepat panas lagi. Dan namanya mobile phones ya, nggak mungkin cuma di rumah, di ruangan ber-AC, pasti ada kalanya main sama temen di depan Alfamart sambil ngopi yang nggak ada AC-nya. Emang agak ribet sih ya kalau misalkan kita harus bawa cooling kemana-mana, tapi mau nggak mau kalau misalkan mau mengoptimalkan performanya, ya harus pakai cooling eksternal. Atau sebenarnya bisa dari Infinix-nya sendiri, mungkin di-optimize software-nya, dapat software update lagi, dan ada limitasi atau apa yang bisa bikin temperaturnya itu lebih dingin. Karena sayang juga kan, di game semua settingannya itu bisa ke-unlock semua, tapi kalau kita main gamenya lumayan lama, jatuhnya performanya throttle. Jadi sayang. Sayang juga kalau HP ini cuma dipakai di rumah dengan AC, karena dari segi desain dia udah eye-catchy banget. Hampir semua teman saya kemarin tanya ketika saya bawa HP ini, wah HP apaan tuh? Kok keren banget. Desain itu emang preferensi ya, tapi kalau kalian nggak setuju HP ini keren, mungkin kalian butuh ke psikiater jadi untuk di-upgrade seleranya. Wah. Karena dia ini punya desain yang futuristik dengan Cyberpunk Skyfy-nya, ada mini LED indikator yang bakalan nyala kalau pas ada telepon, ngecas, dan notif lain. Untuk kelas harganya, desainnya ini gaming looks banget. Bahkan kalau saya sandingkan dengan ROG Phone 7 secara looks, menurut saya masih bagus ROG Phone 7 sih. Tapi inget, ini harganya 3 jutaan. Kameranya juga standar di 3 jutaan, kualitasnya ya oke lah. Walaupun gimmicknya 108 megapiksel, tapi saya jarang banget pakai 108 megapikselnya. Selain menu-menu storage, kualitasnya juga nggak terlalu beda antara 108 megapiksel dan pixel binning defaultnya. Kamera lain yang dua ini cuma gimmick aja, 2 megapiksel, jadi saya pribadi jarang banget pakai. Untuk resolusi kamera depannya di 32 megapiksel, kualitasnya juga oke aja lah. Bukan yang terbaik di kelasnya, tapi masih bisa diandalkan kalau cahayanya cukup. Low light yang menarik, dia ada kayak semacam dual LED flash di bagian depannya, ya mirip-mirip sama laptopnya Infinix. Tapi kalau tangan kita tremor, tetap fokusnya agak susah. Oke, jadi adalah kualitas kamera depan dari Infinix GT10 Pro di resolusi 2K 30 fps. Ini sekarang jam 4. Agak mendung langitnya, cuman kalau di sini dia langsung nge-flat ya. Kalau misalkan fokusnya ke muka saya, tapi coba saya pencet di langitnya. Nggak bisa dipencet ya. Jadi kalau misalkan kita, ini udah nge-record, tapi dia nggak bisa dipencet. Dan langitnya jadi flat gitu aja. Cuman detail muka memang lebih keangkat ya. HDR-nya kamera depan nggak terlalu bagus. Ada Atan. Kalau sekarang kita gunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini. Ini saya pegang dengan tangan satu, masih lumayan shaky ya. Di sini kita coba dengan fitur steady-nya on. Nah, ini sekarang kita pakai fitur steady on, jadi dia lebih stabil, cuman memang dia lebih nge-crop dan detailnya nggak terlalu tajam kayak resolusi 2K tadi. Kelihatan ya? Wait. Tapi kalau untuk HDR di steady ini sama aja. Mungkin sekarang kita coba di kamera belakang. Tapi untuk skin tone saya suka sih ya, karena nggak terlalu diangkat, nggak terlalu ganteng gitu. Jadi masih terlihat natural. Bopeng-bopeng jerawatnya juga masih kelihatan. Wah, jadi kira-kira kayak gini. Sekarang kita pindah ke kamera belakang. Di kamera belakangnya dia bisa 4K 30 fps dan wah jauh lebih bagus ya ketimbang selfie kameranya tadi. Fokusnya juga dapat dan sekarang kita coba shoot langitnya. Nah, langit yang tadinya flat kira-kira seperti ini. Dan kalau misalkan ke muka, nah saya nggak bisa lihat lagi. Kira-kira seperti ini ya. Kalau misalkan langitnya terlihat ada teksturnya, berarti high dan mid range-nya bagus. Terus kalau kita gunakan untuk ngezoom detail objek, wah dia juga masih dapat. Sampai kotor-kotoran di daunnya kelihatan ya. Blurnya juga bagus, auto exposure juga bagus, gak terlalu lap-lap kayak biasanya HP 3 jutaan. Jadi kalau misalkan ini saya fokuskan ke, bentar ini belum fokus. Fokuskan ke daun sini. Wah, kalau yang kamera belakang bisa dipencet. Kamera depan tadi nggak bisa dipencet ya. Ini fokus ke daun, habis itu kita pindah ke Atan. Nah, bisa. Sets. Oke, masih tergolong oke lah. Sekarang kita coba kalau untuk ini jalan mundur ya. Jalan mundur dia masih shaky. Sekarang kita coba kalau fitur steady-nya on. Oke, kayak lebih gelap ya dibandingkan 4K tadi dengan fitur ultra steady-nya on. Tapi kalau digunakan untuk jalan sih, wah ini stabil sih. Coba, saya pengen tahu detailnya tadi ya. Lebih bagus tadi. Dan kalau misalkan saya goyang kanan kiri, dia ada kayak semacam stutter dan jitter patah-patahnya karena dia di 30 fps. Kalau misalkan atas bawah sama aja kayak kelihatan banget habis kita main di 60 fps, 30 fps, 30 fps-nya kelihatan. Tapi dynamic range di steady juga masih dapat dan dia lebih stabil.
Menurut saya, kalau kita ngeluarin uang 3 juta dan satu-satunya alasan untuk beli HP ini karena kameranya, wah itu bukan alasan yang tepat sih. Yang agak lebih tepat itu kalau kita beli karena layarnya. Karena layarnya ini masih masuk. Layarnya udah punya AMOLED 10 bit dengan resolusi Full HD Plus adaptif 120Hz dengan touch sampling 360Hz. Dipakai gaming itu mulus, multi touch juga udah 10, nggak 5 kayak kebanyakan Infinix yang lain. Sayangnya dia nggak ada HDR sih ya, tapi untuk color gamut-nya udah DCI-P3 yang dibuat untuk entertainment itu udah nyaman. Warnanya cukup akurat, kurang kontras rasio aja karena nggak ada HDR-nya. Security-nya juga udah beda dengan HP 3 jutaan lain yang biasanya side mounted, ini AMOLED-nya udah under display fingerprint. Ada IP53 rating juga, ternyata kemarin pas unboxing saya bilang nggak ada karena saya research nggak ada loh, di websitenya Infinix nggak ada, di GSM Arena nggak ada. Tapi ketika saya tanya ke pihak Infinix, ada IP53 ratingnya nggak sih? Katanya ada. Pertanyaannya kalau ada kenapa nggak ditulis? Padahal fitur IP53 ini termasuk fitur unggulan untuk nyaingin sebelah. Apakah beneran ada? Ya saya nggak tahu karena nggak bisa cek IP53 ini dengan device yang ikut klaim Infinix aja lah sementara. Kalau misalkan ke depan ada kasus Infinix GT10 Pro yang rusak karena cipratan air, ya semoga aja nggak ada lah. Semoga memang ada IP53-nya. Terus buat nonton kalau pakai audionya masih oke juga karena dia udah stereo, suaranya kenceng di volume 100% juga nggak pecah. Walaupun si Infinix GT10 Pro ini nggak ada tuningan JBL kayak di Infinix Note 30 Pro, tapi menurut telinga saya sih speakernya ini mirip-mirip. Fitur lain karena dia dibikin positioning GT10 Pro ini HP gaming, jadi gyroscope-nya hardware dan ada, ini enak banget, udah saya cobain main PUBG M dengan gyro, enak. Buat yang suka main game FPS bakalan lebih enak lah ngeker-ngekernya. NFC jelas dia juga harus ada sih di kelas harga segini. Dan ya, itu tadi adalah review dari si Infinix GT10 Pro versi DKID. Yang sangat disayangkan sih ya, performanya kenceng tapi kurang stabil karena coolingnya yang kurang optimal. Semoga aja ada software update yang bisa memperbaiki ini. Ngomongin software update, si Infinix sekarang udah berani janjiin untuk si seri GT10 Pro ini bakalan diupdate Android-nya sekali setahun. Ya, walaupun cuman sekali, paling nggak udah ada janjinya lah, karena dari dulu kan kayak cuman random aja. Kelebihannya jelas, kalau secara spesifikasi di kelas 3 jutaan dia terbaik lah. Nggak ada lawan, desainnya juga bagus menurut saya, fitur gamingnya banyak, gamesnya juga kebuka di settingan rata kanan. Jadi bukan hanya bikin HP gaming, tapi Infinix ini bekerja sama dengan beberapa games agar settingannya kebuka rata kanan. Saran saya ke depan sih ya, coolingnya ini lebih diperhatikan lagi ya, dioptimalin lagi. Kalau memang coolingnya udah bagus sih, mungkin racikan dimensitinya yang dioptimalin lagi. Jadi biar tetap kenceng dan tetap stabil. Saya Nick Budi and see you on the next video. Bye-bye.